Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita masuk ke sesi 2, di mana kita akan melakukan klasifikasi dengan menggunakan K-nearest neighbor algorithm. Pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai konsep classification itu sendiri. Jadi classification adalah salah satu machine learning task. Kemudian berdasarkan cara trainingnya, classification masuk ke dalam kategori supervised learning. Nah, untuk konsep supervised learning itu sendiri kita sudah belajar ya. Jadi ada dua istilah nih, ada namanya predictor variables atau biasa kita sebut features, dan target variable atau biasa disebut dengan label. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya melihat dataset car evaluation. Nah, ini adalah dataset yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 feature, kemudian 1 label. Yang mau dilakukan adalah mengecek acceptability-nya. Jadi, apakah sebuah mobil itu acceptable untuk dibeli? Nah, argumennya apa? Argumennya ada 6 nih, 6 feature. Pertama, buying price. Jadi dilihat dulu nih harga pembeliannya mahal atau enggak gitu. Kemudian maintenance cost, biaya maintenance-nya very high atau medium atau low gitu. Kemudian di sini ada doors. Kalau doors itu adalah jumlah pintu ya. Jadi jumlah pintu mobil itu ada 2 atau 3 atau 4 atau lebih. Kemudian juga persons, jumlah orang yang muat kapasitas mobil tersebut. Kalau more berarti dia lebih dari 4 di sini. Jadi 5 atau lebih. Kemudian luggage boot. Jadi ini adalah belakangnya mobil, bagasi. Nah, bagasi jadi ukurannya besar atau kecil atau medium. Kemudian yang terakhir adalah feature safety. Nah, safety mobil tersebut termasuk dalam kategori low atau medium atau high. Nah, baru berdasarkan semua feature ini kita bisa menentukan atau memprediksi, oh kira-kira sebuah mobil ini acceptable atau tidak untuk dibeli gitu. Nah, ini datasetnya teman-teman bisa ambil dari UCI Machine Learning Repository ya. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak latihan machine learning dengan menggunakan dataset yang ada di website tersebut. Ya, jadi contohnya adalah ini. Ya, teman-teman juga bisa melihat dataset information-nya. Nah, ini adalah feature-feature yang ada. Gitu. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai feature tersebut, penjelasannya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, berarti klasifikasi masukin nanti ke berapa kelas? Ada 4. Jadi, dari semua feature itu kita pengen memprediksi dia masuk ke kategori unacceptable, acceptable, good atau very good. Jadi kalau klasifikasi kita bisa punya banyak label. Jadi nggak harus 2 yes or no doang atau good or bad doang, tapi kita bisa punya banyak label. Nah, jadi kalau kembali ke data tadi, tujuan dari supervised learning adalah untuk membuat model yang memiliki akurasi yang tinggi untuk memprediksi target variabel jika ditunjukkan prediktor variabel barusan. Jadi, target variabelnya tadi ada 4, ada unacceptable, acceptable, good, dan very good. Nah, prediktor variabelnya tadi ada 6 feature, termasuk ada safety-nya, kemudian ukuran bagasi, dan sebagainya. Nah, kalau data barusan kan bisa 1728 instances ya, atau records, kita juga nyebutnya sebagai ada berapa objek. Nah, kalau trading dan testing, karena kita harus testing menggunakan data yang tidak pernah dilihat oleh si komputer, jadi harus di split. Biasanya trainingnya 70% atau 80% dan testingnya 20% atau 30%. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa nggak 50-50? Nah, karena mesin akan mempelajari lebih enak, lebih tahu banyak kalau sampel yang dimasukin lebih banyak gitu. Sama kayak kita kan, kayak bayi belajar Oh ini anjing gitu. Dia nggak mungkin hanya ngelihat satu jenis anjing gitu. Dia pasti ketemu anjing yang macam-macam. Oh, jadi dia semakin paham, oh ini anjing. Dia ketemu kucing yang macam-macam, yang warnanya beda-beda. Dia semakin paham itu kucing. Jadi sama seperti bayi, mesin pun juga kalau dikasih contoh yang lebih banyak, dia akan memahami data secara lebih baik gitu. Nah, untuk supervised learning sendiri, kalau classification kita ada 2 istilah, binary classifier dan multi classifier. Kalau binary, berarti kan binary itu 0 or 1. Jadi hasilnya hanya ada 2 label, yes or no, good or bad, biasanya berlawanan gitu. Tapi kalau kita sebut multi classifier, contohnya kasus mobil tadi, hasilnya biasanya lebih dari 2 label. Jadi bisa 3, 4, 5, sampai banyak. Jika outputnya bukan kategori, jadi misalkan angka kontinu, jadi
jumlah sales, kemudian harga barang, kemudian harga saham. Nah, itu semua kan nilai-nilai angka kontinu. Nah, machine learning itu tidak bisa disebut sebagai klasifikasi, tapi kemudian akan disebut sebagai regresi. Nah, pada prakteknya, kalau kita ngomongin supervised learning, kebanyakan problem yang kita temukan adalah classification. Hanya problem-problem yang spesifik untuk mengestimasi angka yang kemudian masuk ke dalam kasus regression. Nah, di bagian ini kita baru saja mempelajari mengenai konsep classification dalam supervised learning. Terima kasih dan sampai jumpa.